Dan untuk membahas seperti apa potret ekonomi global dan nasional pasca pecahnya konflik Iran-Israel, kemudian seperti apa dampaknya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Apa juga solusi dan langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, serta nilai tukar rupiah yang kini kian melemah. Sudah bergabung bersama kami Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Halo, selamat pagi Mas Bima. Ya, terima kasih. Ya, Mas Bima, kalau kita melihat kondisi eskalasi yang masih terjadi di Timur Tengah saat ini dan dampaknya ini sudah mulai terasa pada nilai tukar rupiah. Kalau Anda melihat akan sampai kapan atau sejauh mana dampak ini akan terus menekan perekonomian nasional kita? Ya, ini melibatkan yang lebih kompleks karena konflik di Timur Tengah ini sekarang ada negara penghasil minyak salah satu yang terbesar di dunia ikut terlibat di dalam konflik yaitu Iran. Ini yang menjadi salah satu game changer. Dan ketika eskalasinya berlanjut, maka kita bisa melihat efeknya akan jauh lebih buruk daripada perang Rusia-Ukraina. Ini akan membuat rupiah berada di level 17.000. Secara psikologis itu adalah angka yang cukup beresiko bagi daya beli masyarakat, harga-harga barang akan naik, kemudian juga impor itu pun juga akan susah kalaupun ada barangnya, ini akan terjadi perebutan di banyak negara juga, dan akan membuat barang-barang masuk ke Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama misalnya. Sementara itu kita lihat juga bagaimana respon dari negara-negara yang mendukung maupun yang kontra terhadap aksi Iran ke Israel ini. Ini juga akan berpengaruh terhadap stabilitas geopolitik karena ada efek dari misalnya absennya Amerika Serikat, belum ada tanggapan yang serius juga dari Uni Eropa untuk menghentikan perang. Dan ini akan berakibat juga pada konstelasi kenaikan dari harga minyak mentah. Jadi kalau harga minyak mentah bukan hanya bisa $100 per barel, bahkan bisa lebih tinggi daripada itu, bisa $150 per barel. Dan ini menjadi salah satu khawatiran juga bahwa dampaknya sampai kepada APBN misalnya yang harus mengalami pelebaran defisit. Kalau defisitnya melebar, dia akan mencetak utang lebih banyak lagi untuk menutup defisit. Begitu juga butuh anggaran perlindungan sosial yang akan jauh lebih besar. Kalau tidak, kita akan melihat masyarakat menengah ke bawah, terutama masyarakat miskin, akan menanggung dampak dari konflik yang sebenarnya lokasinya jauh dari Indonesia, di Timur Tengah. Tapi karena ini terkait energi, terkait jalur logistik pangan juga, maka imbasnya akan langsung sampai ke Indonesia lebih cepat. Ya, tadi sudah Anda singgung juga Mas Bima bahwa kemungkinan harga minyak mentah dunia ini akan di atas $100 per barel. Nah, kalau begitu bagaimana dengan nasib harga BBM ataupun tarif dasar listrik di Indonesia saat ini? Masihkah mungkin kuota subsidi ini ditetapkan seperti saat ini, Mas? Kalau melihat dari BBM, listrik, LPG, ini kan kita harus memisahkan. Ada yang memang disubsidi, ada yang non-subsidi. Sementara kalau formulasi dari yang non-subsidi, itu sangat mungkin lebih cepat disesuaikan, karena diserahkan kepada harga pasar. Nah, sekarang kalau yang subsidi, dengan anggaran subsidi yang ada sekarang, ini tentunya tidak cukup. Asumsi makro di dalam APBN, rupiahnya juga sudah jauh berbeda. Asumsi dari sisi inflasi bisa lebih tinggi daripada asumsi APBN. Begitu juga dengan asumsi-asumsi lainnya. Dan ini artinya apa? Artinya memang ada urgensi. Kalau dipertahankan subsidi energinya seperti sekarang, hanya ada dua opsi. Yang pertama, perlu ada penyesuaian dari harga BBM. Kalau dibilang tadi Juni tidak akan ada, sampai Juni tidak akan ada penyesuaian harga, ya pertanyaannya setelah Juni bagaimana? Apakah kemudian ini ditanggung oleh APBN atau akan ditanggung misalnya oleh dana dari internal Pertamina sebagai penyalur dari berbagai subsidi energi tadi? Atau yang kedua, nah kalau yang kedua ini dilakukan penyesuaian harga, maka efeknya juga berantai kepada harga kebutuhan pokok sampai ke perumahan, harga barang elektronik juga akan terpengaruh dengan adanya penyesuaian harga BBM, terutama BBM yang jenis subsidi. Jadi memang ini adalah situasi yang membutuhkan kehati-hatian tapi juga langkah cepat. Makanya kita Ya. rekomendasikan dorong terus pemerintah untuk cepat membuat APBN perubahan, Oke, Mas Bima. menyesuaikan semua asumsi, menambah juga belanja subsidi energi yang dibutuhkan.
Ya, kalau begitu dari dua opsi tadi antara harga BBM ini tetap, tapi dampaknya terhadap anggaran ini akan terjadi defisit yang semakin melebar, atau kemudian menaikkan harga BBM tapi terjadi inflasi, apa langkah atau opsi yang paling tepat atau yang lebih tepat diambil oleh pemerintah Indonesia selepas bulan Juni nanti mungkin? Yang paling bisa dilakukan, rombak APBN dengan skema APBN perubahan, beberapa belanja pemerintah yang tidak terlalu urgent, mungkin beberapa mega proyek infrastruktur bahkan, itu bisa dialihkan untuk menutup selisih harga subsidi. Itu yang paling memungkinkan atau plan terbaiknya, situasi terbaik. Tapi kalau sudah tidak ada lagi misalnya belanja pemerintah yang bisa dialokasikan untuk menambah belanja subsidi energi, maka yang terjadi adalah pemerintah harus memperlebar defisit anggaran. Nah, karena apa? Karena ini adalah kondisi yang kemudian cukup berat dirasakan bagi masyarakat. Sekarang kalau masyarakat miskin disuruh beralih misalnya ke BBM non subsidi, tentunya konsekuensi pada anggaran bantuan sosial atau bantalan sosialnya harus jadi lebih besar. Sementara begitu kemudian ditahan, ya konsekuensinya mereka akan punya daya beli, harga BBM-nya bisa lebih stabil, punya daya beli, mungkin bisa mengurangi jumlah orang miskin, jumlah pengangguran, bahkan itu juga berdampak juga pada perusahaan-perusahaan yang menjual retail misalnya, sehingga mereka bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja baru. Nah, jadi Baik. harapannya bukan hanya janji Juni tidak ada perubahan harga BBM, tapi kalau bisa sampai akhir tahun 2024 itu dijamin harga BBM tetap stabil. Nah, Oke. opsi lainnya adalah kita kan kenapa begini karena salah satunya minyak naik, rupiahnya juga melemah. Ini adalah double tekanan. Jadi Ya, kalau bisa artinya dilakukan, harga ada energi upaya bisa yang memang stabil harus itu dilakukan salah secara satunya realistis begitu mengurangi ya Mas impor. Bima? Termasuk kalau kemungkinan bisa merombak APBN, melakukan APBN perubahan, ini masih bisa dilakukan dalam tempo beberapa bulan ke depan. Satu lagi Mas Bima, kalau kita melihat kondisi terkini di dalam negeri, kemarin Menlu RI baru saja bertemu dengan Menlu China Wang Yi. Nah, apakah kerjasama dengan Indonesia dengan Tiongkok ini bisa menjadi salah satu angin segar begitu di tengah adanya eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah? Iya, jadi yang penting adalah bagaimana Indonesia bisa mengamankan beberapa pasokan pangan dari impor, kemudian energi dari impor, bahkan kalau bisa ini kerjasama dengan Tiongkok juga mengarahkan agar kita mempercepat nih keluar dari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya naik turun, masuk ke dalam energi terbarukan yang lebih stabil dalam jangka panjang. Karena apa? Karena ada banyak perjanjian sebenarnya dengan Tiongkok secara bisnis to bisnis maupun antar negara untuk mempercepat transisi energi. Itu juga jadi salah satu poin. Karena kalau enggak setiap kali ada gonjang-ganjing ataupun instabilitas di luar negeri berpengaruh pada minyak dan rupiah, kita akan selalu membahas bagaimana subsidi energi cukup atau tidak, APBN defisit atau kemudian perlu dinaikkan harga dari energi yang basisnya adalah fosil. Jadi ini momentum yang cukup bagus untuk mempererat kerjasama, salah satunya dengan Tiongkok. Dan juga membuka pasar. Kenapa? Karena selama ini memang Tiongkok ini menjadi salah satu pasar yang memang besar, tapi antara barang impor yang masuk dari Tiongkok dengan barang yang kemudian kita kirim diekspor ke Tiongkok itu belum berimbang. Ya, Mas Dan dalam Bima, kondisi seperti terakhir sekarang, singkat pasar saja Timur Mas, Tengah ini dalam kondisi yang buruk, kalau jadi harus begitu dialihkan ke Tiongkok. Kalau begitu jika Indonesia membuka pasar yang lebih luas untuk Tiongkok, bagaimana kira-kira dampaknya atau tanggapan dari Amerika atau dari The Fed terhadap posisi Indonesia? Ya, saya pikir ini salah satu konsekuensinya. Kalau Amerika Serikat misalnya tidak mau membeli barang dari Indonesia karena dengan berbagai standar dan berbagai hambatan dagang, maka jangan salahkan Indonesia mengekspor lebih banyak ke Tiongkok. Itu konsekuensi logisnya. Jadi justru Mhm, ini menjadikan perlombaan yang bagus sebenarnya. Ketika mhm. Indonesia dianggap dekat dengan Tiongkok, melakukan ekspor lebih banyak ke Tiongkok, negara Barat nggak boleh hanya melakukan tekanan gitu ya, pressure bahwa Indonesia terlalu dekat dengan Beijing, tapi juga mereka harus mempermudah barang UMKM produk lokal Indonesia masuk ke pasar Amerika Serikat dengan berbagai insentif yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Itu sebenarnya Mhm. poin menariknya. Baik, itu menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Terima kasih banyak Direktur Eksekutif Celios, Mas Bima Yudhistira telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.